Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat pembina KWTN Kabupaten Jepara Bunda Imawati yang hadir di tengah-tengah kita, juga yang saya hormati Ibu Ketua KWTN Bu Haja Srofa beserta segenap pengurus dan ibu-ibu ketua KWT di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa yang berkenan hadir pada siang hari ini, yang sungguh saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Dan pada kesempatan siang hari ini mohon maaf karena kami dari tim Om Aspirasi beliau Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM hadir agak terlambat, sehingga acara ini sudah dimulai baru kami bisa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai insan muslim tentunya kita patut menyampaikan ucapan sholawat salam kita kepada keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikori nama sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan sebuah harapan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya, terlebih syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pertemuan bulanan atau 3 bulanan rutin dari KWTN Kabupaten Jepara ini, saya mendahului dari nanti ada teman-teman TA beliau Bapak Dr. Haji Mustafa, ada Pak Sukari, ada Bu Rini Mariani yang dalam perjalanan. Nah, untuk mengawali ini tentunya pada kesempatan pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami berharap pertemuan rutinan seperti ini bisa berlanjut, bisa semakin semarak, semakin berkembang, dengan harapan apa? Tidak lain adalah agar apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi permasalahan yang ada di KWTN Kabupaten Jepara ini bisa dibahas bersama, bisa dirembuk bareng, karena kita sadari bahwa pandemi saat ini belum tahu kapan berakhirnya. Bahkan yang terbaru ada jenis COVID namanya Omikron. Tapi sesuai dengan pidato Pak Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa walaupun Omikron ini merupakan varian baru dari COVID-19, tetapi daya serangnya tidak sama seperti Delta. Artinya bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan memperbanyak minum vitamin dan juga makanan yang sehat, yang sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya terima kasih kepada Ibu Farida selaku tuan rumah yang telah menerima kami dalam kesempatan siang hari ini. Nah, beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, KWTN ini adalah sebuah wadah kebersamaan dalam rangka menjalin silaturahim dan hubungan dengan aspirasinya beliau Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM, anggota DPR RI Komisi 11 bidang ekonomi dan keuangan. Tentunya kami berharap agar kesempatan forum ataupun kelompok wanita tani nelayan Kabupaten Jepara ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua,
sesuai dengan bidang kami di bidang kelompok wanita tani atau di bidang kelompok tani juga usaha mikro kecil dan menengah. Saat ini terkait dengan regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 7 tahun 2021, di mana kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil, khususnya juga produk-produk ibu-ibu KWT ini sangatlah mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk itu perlu diketahui bahwa sekarang perizinan berusaha melalui nomor induk berusaha ini juga sudah dipermudah. Dulu pernah kita ketemu, saya sudah menyampaikan lewat OSSGO ID itu bisa mengurus sendiri-sendiri, cuman sekarang ini berbasis risiko. Nah, ibu-ibu yang sudah memiliki NIB sebelum bulan Agustus tahun 2021 maka perlu dimigrasikan ke dalam sistem OSSGO ID. Agar apa? Nanti ada tercetak NIB yang baru. Nomornya tetap, tetapi ada perubahan dari segi tampilan fitur hasilnya, karena di dalam NIB OSSGO ID itu ada tambahan yang namanya SNI Bina UMK secara otomatis. Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro Kecil. Kemudian yang kedua, bagi yang mau mengurus surat izin edar, baik yang produknya adalah termasuk risiko ringan dan di bawah 7 hari, yang disebut dengan SPPIRT. Kalau dulu itu adalah izin edar yang harus melalui penyuluhan keamanan atau PKP dulu, tetapi sekarang dengan PP Unku, maka sekarang SPPIRT ini adalah sertifikat komitmen. Jadi ibu-ibu yang punya produk meskipun belum dapat PKP, penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan, bisa mengurus SPPIRT dan bisa tercetak sah legal dengan melalui online di OSSGO ID, ya ini PP Unku. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, sebelum NIB bulan Agustus harus dimigrasikan dulu. Kalau tidak dimigrasikan tidak bisa mengurus SPPIRT yang melalui PP Unku. Nah, kemudian selanjutnya dalam rangka mendapatkan SPPIRT itu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu adalah satu, memiliki kemasan dari produk yang mau mendapatkan SPPIRT. Artinya di situ perlu ada brand, ada jenis produk. Mohon izin Bu, saya coba tunjukkan. Nah, biar contohnya nyata. Ini adalah Java jamur ya. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu ini bisa mendaftarkan Java jamur ini untuk memiliki SPPIRT. Nah, di sini ada kebetulan ini sudah ada NIB-nya, ada PIRT-nya. Nah, untuk mendapatkan PIRT juga harus ada ingredient atau istilahnya bahan baku yang digunakan untuk membuat Java jamur ini, termasuk juga berat bersih, kemudian kode produksi tanggal berapa dan expirednya itu tanggal berapa. Ini juga harus perlu dicantumkan. Nah, ini terkait dengan SPPIRT. Nah, bagi yang risiko menengah ke atas itu harus wajib MD Badan POM. Untuk Badan POM itu ada keringanan biaya 50%. Kalau SPPIRT ini kebetulan ini lewat PP Unku, jadi agak lebih ringan. Kemudian di samping izin edar
produk-produk ibu-ibu KWT juga harus mulai dipikirkan untuk memiliki yang namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini nanti dibatasi sampai tanggal 18 Oktober 2024. Jadi kalau sudah lewat 18 Oktober 2024, produk ibu-ibu belum bersertifikasi halal, maka otomatis kalau dijual diedarkan akan ditarik oleh pihak keamanan ataupun juga dari pihak pengawas makanan. Nah, jadi mohon diperhatikan bahwa batas akhir setiap produk, baik itu yang namanya kuliner, baik itu yang namanya kerajinan tangan, baik itu yang namanya fashion, nah itu dibatasi pengurusan sertifikasi halal itu adalah pada tanggal 18 Oktober 2024, tinggal sekitar 2 tahun lagi. Maka mohon Ibu Ketua KWT dan Ibu KWT di masing-masing desa untuk mensosialisasikan hal ini kepada anggotanya, agar apa, jangan sampai nanti saat sudah kadaluwarsa kedarung berduyun-duyun mengurus, akhirnya di samping susah juga terkadang biayanya agak mahal karena antrinya terlalu banyak. Makanya ini jangka waktu 2 tahun ini harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Ini dari segi peningkatan kualitas. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pemasaran. Pemasaran tentunya ibu-ibu ini sudah biasa dengan pemasaran offline-nya mengisi di toko, di Alfamart, Indomaret, atau mungkin di pasar, atau mungkin di kedai, atau mungkin di toko-toko supermarket yang lain. Tetapi juga perlu dirintis yang namanya pemasaran digital. Sekarang banyak e-commerce yang sudah dikembangkan, baik itu yang sifatnya saat ini seperti ada Shopee, kemudian ada juga pemasaran yang lewat yang online. Ini juga silakan nanti dimanfaatkan. Dan terbaru yang sudah pernah kami berikan Bapak Ibu semua, terutama Ibu-ibu KWT, adalah lewat Medshop Artomoro yang di situ tidak pakai Play Store. Kalau seperti Shopee dan seterusnya itu pakai buka Play Store. Nanti ada platformnya, dan itu biasanya mendaftar itu ada biayanya, dan setiap penjualan pun itu juga ada potongannya. Tetapi kalau Medshop Artomoro itu daftar tidak bayar, kemudian penjualan pun tidak akan dipotong sepersen pun, dan tidak ada biaya bayar bulanan. Artinya ini silahkan kalau mau memanfaatkan, sederhana saja. Ini silahkan nanti bisa masing-masing ibu KWT lewat koordinir dari KWTN Jepara ini bisa membuat yang namanya katalog produk. Katalog produk ini nanti di samping untuk kebutuhan Medshop, yakni di situ ada NIK-nya, di situ ada nomor rekeningnya, di situ ada alamat lengkapnya. Seandainya orang beli Java Jamur ini lokasi alamatnya di mana, kontak personnya siapa, dan itu pembayarannya lewat kris. Jadi kalau sudah dibayar dulu, nanti Bapak Ibu, khususnya Ibu KWTN ini bisa nanti mengirim barangnya sesuai dengan pesanan. Di samping itu, katalog yang nanti dibuat oleh ibu-ibu KWTN ini juga nanti bisa ditampilkan, karena Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM kebetulan memfasilitasi kami lewat kontak tani nelayan andalan Kabupaten Kudus membuat yang namanya galeri UMKM di Colo. Nah, nanti di sana bisa ditampilkan di samping mungkin sampling produk yang nanti tentunya akan kita kurasi lah bahasanya, akan kita cek dulu kira-kira bentuknya seperti apa, kemudian jenisnya seperti apa. Nah, bagi yang mungkin karena tempatnya juga terbatas, lantai 2 di atas geraha sana, maka nanti katalog itu adalah salah satu solusinya. Jadi katalog nanti dari produk
ibu-ibu KWTN itu nanti bisa dipajang di sana, sehingga Pak, tamu yang membutuhkan produk itu bisa lihat foto dari produk ibu-ibu, kemudian keunggulannya apa. Makanya perlu dibuat storytelling atau istilahnya adalah bahasanya deskripsi produk. Nah, dengan deskripsi produk, fotonya yang bagus, menarik. Nah, tentunya bagi yang minat nanti akan pesan kepada ibu-ibu KWTN semua. Ini terkait dengan sisi pemasaran. Nah, pemasaran ini juga harapannya UMKM ini tidak hanya sekedar pasar lokal, tapi harapannya bisa menjadi pasar global. Kebetulan kalau di Korea Selatan yang saya ikuti dalam pernah di sana itu atau kegiatan webinar, bahwa pasar Korea Selatan itu 40% dikuasai oleh produk UMKM dari Vietnam. Indonesia yang negaranya besar seperti ini hanya mampu menguasai pasar di sana adalah 10%. Jadi peluang pasar yang besar itu kita tidak mampu bersaing. Kebanyakan apa? Pertama adalah kita kalah saing dari branding atau kemasan. Kemudian yang kedua adalah kita kalah dalam harga. Rata-rata karena kita ini high cost dalam produksi, sehingga harga jualnya ini kan mesti dihitung dari harga bahan, harga produksi lah istilahnya, ada bayar tenaga dan seterusnya. Nah, sehingga itu kalah bersaing. Misalnya harganya dengan kualitas yang sama dengan produk UMKM kita di Indonesia, harganya sana berani bersaing lebih murah, kita lebih mahal. Makanya kita tidak bisa mampu menguasai pasar sana, hanya baru 10%. Sementara Vietnam yang negara kecil sudah mampu 40%. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Makanya dalam rangka untuk produksi perlu peningkatan sumber daya manusia. Jadi kalau ada Zoom kegiatan pelatihan yang sifatnya online maupun daring, monggo silahkan ditindaklanjuti. Kalau di Dinas Koperasi UKM Provinsi ada namanya Balatkop, nanti silahkan, sekarang juga ada pendaftaran lewat online juga. Nah, dulu selama saya di KTNA Provinsi Jawa Tengah, udah Imam masih ingat, untuk mengkoordinir pelatihan di Balatkop zaman tahun 2011 atau 2012 itu cukup mengajukan surat aja, nanti dikoordinir mau satu kelas ya silahkan sebanyak 30 orang. Misalkan Jepara ada pesertanya 30, daftarkan sana semua, tapi hanya satu jenis. Misalkan mau mengambil manajemen usaha kecil atau mungkin pemasaran digital atau mungkin kaitannya dengan branding. Nah, itu nanti satu kelas itu bisa difasilitasi di Balatkop provinsi sana. Kemudian saya yakin di Kabupaten Jepara sendiri juga banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk pengembangan produk-produk KWTN, khususnya juga kelasnya adalah UMKM. Silahkan koordinasi ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Jepara, kemudian Dinas Pertanian dan Perikanan kalau tidak salah nih, kelautan di sini, khususnya bidang ketahanan pangan, karena kami juga pernah selaku Garda Transbumi Kementerian Koperasi UKM ini mendampingi produk-produk KWTN se-Indonesia sebanyak 500 orang, itu dari Sabang sampai Merauke dalam rangka perizinan berusaha, kemudian juga terkait dengan bagaimana meningkatkan untuk punya PIRT, kemudian juga terkait dengan sertifikasi halal. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu KWTN. Sekali lagi tetap semangat. Kemudian apa yang pernah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Mustafa saat pengukuhan maupun beberapa kali pertemuan, silakan nanti kalau dari masing-masing KWTN butuh sarana prasarana dalam rangka efisiensi tadi, kita kalah dengan Vietnam itu karena high cost. Biar tidak high cost, harus peralatannya juga
dimodernisasi. Nah, makanya masing-masing kelompok wanita tani yang mau mengajukan silahkan dikoordinir yang pernah disampaikan Bu Daimah di grup. Jadi untuk Jepara nanti lewatnya semuanya adalah dari TA-nya Pak Mokles Sarjana Ekonomi. Jadi biar nanti dikumpulkan jadi satu di KWTN, nanti perwakilan ketemu Pak Mokles untuk disampaikan kepada beliau. Jadi sebenarnya itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada yang ingin konsultasi, bertanya, silakan nanti bisa kita sambung rasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.